motivated people, welcome to my YouTube channel. Mistis, Bu. Salah. Motivated tuh siapa nih motivated? Wow. Salah channel. Maaf, salah channel. Channelnya kebanyakan kok. Oke, serius lagi. Acting banget sih lo. Action. Hai Mistis people, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis alias nggak bayar. Dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya kalian dapat video update terbaru dari gue. Setan udah ketawa. Setan udah ketawa. Mau ngapain? Mau pencet apa mau kan mau Klenek-klenek gitu masuknya. Oh iya. Udah nggak pernah Udah biarin lah. Oke, kali ini kita sudah kedatangan teman kita lagi dan juga cenayang kita. Kamu kok udah senyum? Belum. Harusnya bukan. Nggak bisa ini. Ini cenayang saya, dia harusnya sombong tapi tadi dia udah ketawa-tawa ternyata. Kita mau cerita seru, mau jadi lucu ya, Bo. Ya, kini ada teman saya juga namanya Hengki Bu. Sekali lagi dia main-main lagi ke channel kita. Kali ini Semoga tidak bosan ya. semoga tidak bosan, dan kali ini bukan masak. Bukan masak, bukan sok pinter. Sekarang sok kita pinter. ngomong mistis. Ngomong mistis, karena ternyata setelah gue tanya-tanya ke banyak teman, setiap yang main-main kesini gitu ya, pada kita mau bikin channelnya apa, nyanyi gitu, tiba-tiba jatuhnya larinya ke mistis lagi gitu ya. Ternyata semua orang itu pernah mengalami hal-hal yang boleh dikatakan mungkin itu mistis ya. Ada juga yang beberapa orang yang denial gitu ya, seperti saya dan teman-teman saya kemarin ada satu orang. Nah mungkin gue nggak tahu ya, Eki itu salah satu orang yang suka mendinai hal-hal yang gitu nggak sih, maksudnya kayak bertanya kayak iya emang bener gak sih gitu. Gue nggak tahu gitu. Lu suka kayak gitu nggak sih, kayak ini bener gak sih, nggak cuman hayalan gue gitu. Biasa sih benar gak benar gitu sih. Jadi biasa Benar, pasti benar, aku selalu bilang oh angin, oh Tuh, dia kan yang termasuk. lain, oh gitu. Iya Jadi kan? nggak sampai yang kayak anjir ada hantu gitu. Ah, Enggak gitu kan? kayak. Jadi maksudnya walaupun misalnya ternyata amit-amit sih sampai nanti Ada. dikasih lihat ke aku ya pasti akan bersikap biasa. Ya takut sih pasti ada takutnya. Cuma kan ya Tapi malah profesional lah. pernah dikasih profesional. Profesional dong. Itu maksudnya, dia harus profesional as always loh pemirsa. Jadi kalau ngeliat hantu juga dia harus profesional. Gimana sih? Kalau bisa diprospekin. Lu pesen Mohon maaf ini kenapa jadi ngelucu ya, bukannya misteri. Oke. Emang selalu begitu. Baik. Oh jadi lu selalu bersikap profesional. Itu profesionalnya kayak Iya apa sih sih. maksudnya gitu? Mungkin aku cerita kali ya. Dulu sebelum aku kerja di sini, aku pernah juga emang sering banget dapat tugas keluar kota juga gitu. Oke. Kalau dulu sih pasti biasa satu tim itu bisa 2 sampai 4 orang. Jadi which is 2 kamar, jadi cowoknya 2, ceweknya 2 gitu. Nah, aku ada beberapa pengalaman sih. Salah satunya aku pada saat aku di Tarakan dulu masih di Kalimantan Timur. Sebelum jadi Kalimantan Utara, sekarang kan menjadi Kaltara kan Iya. gitu. Tapi mas kayaknya di Kalimantan tuh selalu Kalimantan banyak ya. emang banyak sih. Kayak gitu-gitu Dan aku juga awalnya dari Pontianak, dari Kalimantan Barat. Pasti kan udah tahu ya dulu zaman yang kerusuhan 98. Itu kan juga adanya, katanya ada yang beberapa jembatan yang katanya dari tengkorak atau kepalanya orang ya, Adat kayak ya, atau adat apa suku gitu ya? tertentu gitu. Jadi yang ya gitu loh gitu kan tren. Karena pas kerusuhan itu pun juga dari semuanya juga pasti mencar gitu loh. Kalau misalnya kita ngikutin dulu kan ada yang udah keluar kota lah, keluar negeri lah segala macam. Nah, dan ada beberapa adat tuh yang emang masuk ke Kalimantan gitu dan nyebar di sana. Nah itu udah lama banget sih. Jadi yang aku mau ceritain itu pas aku masih semester 5 kalau aku nggak salah. Jadi udah 6 tahun, 7 tahunan yang lalu. Itu masih kuliah dulu. Masih kuliah. Sempat kuliah. Masih berarti belia. ya? Masih belia. Nah, jadi kalau kuliah aku beneran kuliah, nggak beli ijazah. Oke, gitu. kalau kuliah beneran nih. Oh itu waktu zaman kuliah. Iya. Jadi masih zaman dulu. Kalau sekarang berarti udah umur berapa tuh ya? Kalau dulu? 17. Masih tetap 17. Padahal usia kuliah kan kayak 17-19 ya, kok bisa sih? Awet muda, vampire. Ya.
terserah lo aja deh. Nah udah gitu ya, udah kuliah lulus masih 17 aja. Oke. Terus Jadi pas aku di Tarakan itu kan emang saat itu tuh belum ada banyak sinyal. Jadi I mean provider tuh belum banyak. Jadi yang paling banyak kayak cuma si merah sama si biru itu kan. Oke. Dan which is punyaku baru sih. kamu di provider dulu? Enggak, aku di kampus juga. Oh di kampus. Gitu. Cuma Oke. sinyalku emang suka hilang Oh, di sih, hotel berkaitan karena dengan wifi-nya sinyal. juga belum ada kan. Zaman 2012, 2013 itu udah 7 Coba tahun. dihitung, berarti sekarang udah berapa? Udah tutup kepo. Oh gitu tuh waktu masih kuliah tuh ya? Nah saat itu kan aku pergi berempat nih, 2 cowok 2 cewek, dan kebetulan aku sama manajerku. Oke. Gitu. Aku izin, aku bilang, kok aku keluar bentar ya mau nyari sinyal gitu. Dan itu kondisi di kamar dia sendirian, TV juga masih keadaan mati. Mati. Gitu loh. Itu malam? Pulang sekolah gitu biasanya kan. Oh siang? Kalau aku kan kalau kegiatan ya kalau bisa keluar kota ya pasti visit kampus, sekolah-sekolah segala macam, sosialisasi segala macam, karena jam 2 jam 3-an lah gitu kan. Aku udah beberes mandi segala macam. Udah keluar nyari wifi, aku bilang kok aku ke lobby bentar ya gitu. 10 menitan segala macam, bukan udah ngecekin prospek segala macam, balik lagi nih. Kan emang manajerku emang jarang banget dia mau suka nonton yang kayak Masterchef apa segala macam. Dia lebih kayak lebih action film lah gitu, film-film segala macam. Kalau misalnya kayak infotainment segala macam kan nggak mungkin dia nonton gitu kan. Tiba-tiba out of nowhere tuh kayak TV dari tadi emang udah nyala gitu. Aku kira tuh oh lagi nonton gitu, cuma kepo aja gitu, kok ngapain sih lu nonton film masak-masak segala macam, lu kan gak demen masak gitu kan. Terus dia dengan santainya dibilang, loh bukan lu yang dari tadi nyetel ininya TV-nya. Oh jadi TV-nya Itu kan kejadian tadi pas lo aku lagi di berangkat luar. kan mati TV-nya kan? Gitu. Terus ya udah aku mikir, ya udahlah pasti ya yang namanya Konslet lah, tempat atau apa. pasti ada gitu kan. Cuma selama kita gak ngegangguin, dia juga gak mungkin ngegangguin kita gitu kan. Lama kucuk datang tuh 2 orang temanku yang cewek gitu. Kebetulan satunya dia emang bisa dua-duanya bisa lihat gitu. Satunya kayak cuma ngerasa doang, satunya emang kayak istilahnya mata batinnya udah kebuka lah gitu aja kan. Tapi berarti lo salah satu orang yang nggak sensi-sensi Enggak sih. begitu sebenarnya ya? Aku sensinya kalau sama orang yang kayak ya gitu. Oh gitu ya, oh, dia sensinya beda po. Kayak lambe itu orang gitu. Sensitif gibah. Gibah. Itu terus dia dengan kusuk-kusuk datang dan santainya dia nanya, "Kok Hengki itu di WC siapa?" Sumpah. Mana ada sih, nggak ada gitu. Ada, lihat deh. Lama, tahu kan biasa ya ada gelas-gelas gitu kan buat sikat gigi. Sikat gigi ya. Pecah jatuh. Serius. Serius, sumpah. Ini kayak menandai apa anjir sih gitu. Kayak oh dia kehadiran gitu loh. Maksudnya kayak gue ada gitu. Tapi ya mungkin ya aku masih positif, mungkin lah oh mungkin lah kesenggol kali tadi gue habis cuci tangan naruh gelasnya nggak gitu dalam gitu, jadi emang pas lagi mau nyeka handuk jatuh lah gitu. Jadi masih positif thinking gitu. Jadi ya udah, untungnya tuh itu hari terakhir gitu di Tarakan dan udah pulang baru cerita gitu kan. Gitu. Tapi dia berarti salah satu orang yang suka denial juga ya. Sebenarnya gimana sih ya, kalau gue pikir mungkin bukan denial sih, rasional thing gitu kan. Kayak kemarin teman kita juga ada yang gitu ya, dia bilang gue masih berusaha untuk rasional. Berarti kan gue juga sering kayak gitu, tapi kayak enggak, cuman gue kayak lagi kecapean, enggak halusinasi gitu kan. Gitu kan. Tapi kan ternyata kan banyak orang yang bilang enggak, memang mereka kan ada, cuman ya itu ya mungkin ada yang eksis, ada yang pengen ngasih tahu kalau gue ini ada nih. Tapi mungkin gue nggak tahu waktu lo datang lo permisi enggak? Kan kadang-kadang Permisi sih ada. ya kan, Gitu. maksudnya kayak ketok-ketok gitu kan. Ketok sih enggak sih, paling dapat ya sih ya jangan ganggu ya gitu gitulah. Nah terus ada lagi nih, selang sebulan terus aku ke Toraja. Beda area lagi. Beda area. Dan kalau misalnya kalian mungkin udah tahu nih, Toraja kan emang identik dengan kota atau daerah yang cukup mistis ya, karena tempat hiburan atau tempat objek wisatanya mereka aja kuburan batu, iya, gitu betul. kan. Itu yang terkenal justru. Itu kayak unique selling pointnya mereka kan di sana gitu. Terus udah di sana dan kebetulan sama manajer yang sama lagi, cuma beda 2 orang ini, beda orang gitu kan. Nah
malam pertama itu pas pertama kali banget di Toraja, manajer bilang, gue denger nih ada yang manggil-manggil nama gue, Robert. Terus gue Di kamar? iya, dibilang di kamar. Terus ya gue percaya kan kalau dulu mikirnya kalau misalnya suaranya jauh itu yang deket gitu kan. Gitu ya? Terus aku nanya gitu, emang suaranya kedengeran jelas apa Enggak. samar-samar nih? Bilang suaranya kedengaran samar-samar. Which is kalau samar-samar kan Emang gitu ya? Deket. Iya. Oh ini pengetahuan baru gitu. buat gue. Gue Tapi nggak kalau tahu misalnya gitu. suaranya deket, ya pasti itu jauh, jauh. gitu. Oh, kalau halus gitu. Mm-mm. Gue baru tahu nih. Maksudnya kayak gitu karena gue sih nggak pernah ngalamin suara ya. Gue sih, maksudnya. ya suara sih, ya habis itu hari keduanya atau hari keberapanya gitu kan, pindah kamar gitu. Katanya dulu yang kamar yang pertama itu kamar presiden gitu, presiden like Soeharto segala macam pernah tinggal di sana gitu, karena itu satu-satunya hotel gede di sana. Gitu, jadi emang udah nggak ada hotel lagi kan, nggak mungkin Jadi hotel di lumayan tua lah. iya gitu. Terus yang kedua malamnya 2 hari atau 3 hari setelahnya kita nyari makan nih, pulang nyari makan segala macam kan, parkir tuh jadi lobby terus parkirannya dalam gitu masuk gitu. Oke. Jadi kayak villa lah, kayak villa gitu jadi kan. bisa parkir di depan kamar gitu. Parkir depan kamar. Nah, aku parkir kebetulan dapetnya di sini nih misalnya. Ini resepsionis, terus ini tempat parkir, kamarku di sini, dan ini ada parkir mobil lagi gitu. Udah drop di situ kan, di tempat mobil. Jalan-jalan kayak di mobil yang keparkir itu secara kasat mata gitu, pas aku lewat, anjir kok ada yang duduk di dalam mobil. Padahal Sumpah. mobilnya udah kosong. Iya, itu kan Udah pasti semua. parkir kan nggak mungkin aku udah malam kan, nggak mungkin aku ngomongin gitu kan. Jadi kayak udahlah, kelihatan kayak sekilas gitu, kayak gimana sih orang lagi duduk cewek ngurung gitu. Oh my god. Itu loh. Iya, cuma kan kalau misalnya kan ini kan mata kita yang ujung matanya sini kan, ekor matanya kan kelihatan Iya, nih iya, gitu, iya, walaupun iya. kita lihat di Kayak sini kan sekilas kayak gitu. oh sini ada cenayang nih misalnya Iya, gitu iya, kan, iya, kayak iya. kelihatan gitu kan. Iya. Nah, udah habis itu aku beberes, cuci muka segala macam, ya biasa. Ya dulu kan belum ada sosmed kan, masih belum canggih ya, jadi Belum, ya. ya cuma ya gimana Sharing lah gitu doang, kan, ya. atau enggak suka nge-review slide PPT segala macam buat besoknya gitu kan. Kebetulan teman manajerku udah tidur, baru mau matiin lampu, tiba-tiba denger ada yang cekikikan di teras Wow. gitu, kayak bocah-bocah gitu, sama ada cewek gitu Padahal cekikan. harusnya sepi ya. Sepi, dan kebetulan kayak cuma 2 atau 3 kamar doang yang emang udah keisi kan. Jadi kayak oh shit gitu Di lah kamar sebelah kayak nggak ada. nggak ada, Maksudnya nggak, bukan orang yang teman kamar itu. nggak ada, bukan. Jadi kayak oke, jadi aku masih diem mencoba tidur merem gitu ya, gimana sih, kayak masih positif, oh mungkin lah mereka bawa anak kecil lagi pengen lihat suasana malam gitu lah kan. Positive thinking ya. Tetap positif thinking Tapi ya. kalau kayak gitu gue rasa ya positive thinking mungkin buat menghibur supaya lo Gak parno sih. nggak parno juga kan gitu. Jadi kayak ya denial setengahnya ya. Karena gue juga kadang kayak berasa kayak merinding, tapi gue kayak enggak kayak penghiburan diri gitu ya. Sebenarnya kayak bukan denial atau apa ya, positive thinking, dan kita membuat diri kita supaya nggak takut juga gitu. Karena lo salah satu jadi orang yang salah satu jadi penakut gak sih? Orang yang penakut gak sih? Dibilang penakut sih, ya pasti takut gitu. Tapi kan so far sih aku belum pernah sih sampai dikasih lihat segala macam Langsung gitu. dilihat Maksudnya, wujudnya gitu, iya enggak ya? belum sih. Kalau nonton film ya pasti ya jump scare-nya pasti refleks lah gitu Iya, kan. Tapi iya, kalau iya. misalnya kenyataan sih sejauh ini belum gitu. Jangan sampai lah gitu kan. Kan ada orang yang kayak enggak sensi tapi dia penakut aja gitu. Misalnya kayak dia nggak bisa berasa ada makhluk halus pun, dia kayak udah tempat yang gelap, tempat yang spooky kan kayak gue takut gitu kan. Kayak gue juga dulu gitu ya, gue penakut gitu. Cuma sekarang begitu udah kayak ini udah biasa aja sih, memang bener ya, kalau kayak udah biasa ngerasain udah dimimpiin, udah diinin ya udah gitu, jadi kayak biasa gitu. Ya emang sih, jadi kayak semua orang tuh bener-bener punya pengalaman mistis sendiri-sendiri. Ada yang sensitif. Nah ini kebetulan temen gue salah satunya, Hengki, sebenarnya bukan tipikal orang yang sensi buat hal-hal demikian ya. Sensinya dia yang lain gitu. Tapi tetap aja dia bisa ngerasain dan tetap berusaha untuk ya udah, berarti emang dia sensitif gitu. Jadi kayak ya udah, gue
merasionalkan Iya. semua yang dialami gitu. Dan gue rasa bukan cuma dia, gue atau si Eric kemarin ya yang merasionalkan hal-hal demikian. Pasti banyak lah di luar sana orang juga yang udahlah gitu, ya udahlah mimpi doang, udahlah nggak sadar, udahlah halu gitu kan, banyak ya. Nah kalau gue nggak tahu, dan menurut ibu cenayang kita, Bu, jangan gitu, saya kan bukan setannya Bu. Kenapa saya dijutekin? Ya nggak sih, kalau kayak gitu berarti kalau nggak sensi tetap dirasain gitu. Nggak, Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih gini, sebenarnya ini logika aja ya. Ketika lu tidak bisa melihat sesuatu, ya kan, berarti yang lu lakuin adalah apa? Pasti lu denial dong. Maksudnya kayak misalnya tadi kayak tetep gitu kan. Oh, iya. Misalnya Bukan, ya, ya. ini logikanya adalah misalnya gue ngeliat, ya udah gue tahu, oh ya udah, lu digeplak Kita gitu lagi kan. itu kan. Enggak, maksudnya misalnya dia ada botol, terus Iya. lu misalnya dikeplak gitu sama sesuatu. Heeh. Gue lihat. Heeh. Nah, Berarti tadi digeplak? enggak, gua Oh, ngomong enggak. gitu. Ini contoh, misalnya ada iya. barang, misalnya kegeplak gitu, misalnya kayak tadi yang di hotel itu dia gitu kan. Kalau yang misalnya lihat, dia kan lihat ya udah, ngeliat. oh ya udah lu ngelakuin sesuatu. Supaya tahu gue ada. Ya bukan, maksudnya kita yang bisa lihat, oh ya udah Heeh. ada something. Nah, Kalau tapi kita yang untuk nggak yang ngeliat, tidak melihat itu kan pasti langsung Oh, kayak kena angin, Heeh. ini, itu. Tadi gue naruhnya, Kalau menurut itu gua sih, tadi kan dia iya. bilang naruhnya pinggir. Kalau menurut gue sih tingkat ke denial orang itu ya itu. Ya tapi tetap berarti kan denial ya, intinya merasionalkan sih. Sebenarnya Sama karena dengan lu ya, tidak melihat sesuatu itu, jadi kayak ya rasional lu pikirannya. mau meiyain pun nggak ada wujudnya. Iya, Mau nggak iyain tapi kok kejadian. Iya, gitu jadi kan. kayak kita kan juga nggak bisa sembarangan Sebenarnya sih ngomong gitu ya. sih. Karena iya sih, kayak gue kan dia nggak bisa melihat secara kasat mata kayak oh iya tuh ada gitu kan, enggak gitu kan. makanya. Jadi kita kayak oh ya udah kena angin, oh ya udah gitu kan. Tapi tadi kita belum cerita mistis, pas lagi ini kan udah kejadian dulu. Tiba-tiba ya botol jatuh gitu, terus kena angin, anginnya dari tadi harusnya ya. Ya gitu deh pokoknya, ada aja Pasti ada kejadian-kejadiannya. sih, maksudnya ya semua tempat ada lah gitu, yang penting kita jaga sikap ya kan? Betul, dan jangan bermain-main karena ada nanti kalau lo lihat belum tayang ya, itu ada di tayangan temen kita cerita jangan bermain-main sama foto-foto orang meninggal, yang orang mati kecelakaan gitu-gitu lah. Itu ada ibaratnya kayak peringatan dari makhluk-makhluk tersebut lah gitu, nanti nonton aja gitu. Jadi oke guys, ada lagi ceritanya tuh doang kan? Banyak nggak sih? Banyak sih, cuma Cuman kan yang kalau ceritanya yang bisa setahun ya. iya. Nanti ganti channel lagi. Oh iya, ganti channel jadi channel hantu enggak ya? Oke, rasa-rasa itu aja cerita dari Hengki Bu ya. Nanti kalau banyak lagi bisa semalam, 2 malam atau 7 malam bersama Hengki Bu. Baik. Boleh request di sini. Soalnya ada itu belum kelar kali kemarin ada yang komen. Itu belum kelar Kak, boleh dipanggil lagi enggak? Yang cerita soal Juon apa? Iya. Juon gitu. Ya pokoknya nanti mungkin pemirsa di sana ya, teman-teman kita mistis Jen di sana yang mau berbagi cerita tentang cerita mistis. Oh, by the way kita manggilnya mistis Jen ya. Kan kalau yang buat gibah tuh netizen. Ya kan, buat gibah positif, gibah negatif kan namanya netizen biasanya. Kalau di sini kita mistis Jen. Karena yang punya channel itu Jen. Baik. Jadi itu mistis Jen. Sayap. Kalau ini namanya tamunya Hengki Jen. Jen. Jadi kamu milik dia kalau ada di channel ini. Baik. Oke, mistis Jen semuanya yang mau share-share tentang cerita halu atau cerita enggak sih, di sini semua cerita nyata yang dialamin sama narasumber kita. Jadi boleh DM atau misalnya boleh komen-komen yang mau share, boleh langsung ke studio kita aja ya. Kita invite everybody untuk menceritakan hal-hal yang bersifat mistis, tapi peringatannya adalah jangan coba bermain-main dengan hal-hal demikian, karena kita semua tahu everywhere pasti ada, ya kan? Iya, benar. Oke, sekarang langsung kita tutup aja. Jangan lupa nanti kalau mau nanya-nanya tentang hal mistis ke situ loh, enggak ya? Dia bukan dukun, Bang. Ini apa ini? Stay mistis. Oh ya, stay mistis and be be humble ya. humble. Oke, kita closing aja. Jangan lupa di subscribe dan komen-komen. Langsung aja, stay mistis and be humble. Dia sekarang kayak gini, ikutin kita gitu. Padahal nggak mau gini.